Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para orang muda yang terkasih, ada banyak perintah yang Yesus sampaikan kepada para pendengarnya dan kita dalam kitab suci. Salah satu yang paling besar akan kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bacaan dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Para orang muda, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika saya pernah ditanya oleh orang, apa isi kitab suci orang-orang Katolik. Jadi, Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, kitab suci kita yang sangat tebal itu, apa isinya? Baik Perjanjian Lama
maupun perjanjian baru. Ada yang tahu? Kita baru lewati bulan kitab suci sebulan yang lalu. Ada nggak yang tahu apa isi kitab suci orang-orang Katolik, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru? Jangan bilang nggak tahu Bapak Ibu. Kita udah baca kitab suci seumur hidup kita. Setiap minggu kita datang merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan. Kalau kita ikut perayaan Ekaristi selama 3 tahun, mestinya semua kitab suci isinya itu udah kita dengar. Jadi pertanyaannya, apa isi kitab suci kita? Ada yang berani jawab? Ada yang tahu? Kita mulai dari para lansia. Mereka ini udah banget berpengalaman. Bu, udah tahu apa isinya? Apa itu? Ya. Menyampaikan? Ya, mirip-mirip lah. Jadi hampir benar. Lihat orang tua aja udah tahu. Yang lainnya, apa isi kitab suci kita? Kita masih punya waktu sampai misa yang berikutnya. Ini bukan orang Katolik yang baik. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sebenarnya isi kitab suci kita itu hanya 2. Dan menurut para ahli, itu terangkum dalam 2 hukum utama yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu. Dan yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi isi kitab suci kita yang tebal itu isinya cuma 2 aja, tidak ada yang lain. Kita diminta untuk mencintai Tuhan, kita diminta untuk mengasihi sesama. Dan kalau Bapak dan Ibu hakul yakin sudah melakukan 2 perintah ini dengan sungguh-sungguh, itu orang Katolik yang sejati. Hidup sudah sempurna. Ada yang sudah melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ada yang sudah melakukan itu? Ada nggak di antara kita yang sudah mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri? Kenapa ini sangat penting 2 perintah ini? Karena Yesus dalam bacaan Injil dia katakan, karena pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi isi hukum Taurat dan kitab para nabi cuma 2 ini, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mari kita lihat kedua hukum ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa mencintai Tuhan itu hukum yang utama? Mengapa mencintai Tuhan itu hukum yang pertama dan jauh lebih penting? Kenapa? Karena Allah yang terlebih dahulu mencintai kita. Dia yang pertama-tama mengasihi dan mencintai kita, meskipun kita semua nggak layak sebenarnya karena dosa kita, karena kesalahan kita. Apapun, siapapun diri kita, apapun situasi hidup kita, Allah tak peduli. Dia tetap mengasihi dan mencintai kita. Dan kita hadir di sini karena kasih Dia. Kita bersedia dibaptis menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik karena kasih Dia. Kalau Dia tidak mengasihi kita, kita tidak ada di sini. Pertanyaan yang masih tetap sama, apakah kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita? Bisa tidak kita lakukan itu?
mestinya bisa, tapi nggak mudah. Kita harus akui itu. Salah satu buktinya, mungkin Bapak Ibu saudara dan saudara yang terkasih ingat cerita tentang seorang muda yang datang kepada Yesus dan dia katakan, "Guru, saya mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus katakan, "Oke, baik, tidak ada persoalan. Yang harus kamu buat pertama kali," kata Yesus kepada dia, "pergilah, pulanglah, jualah segala milikmu, jualah segala hartamu, dan apa? Bagikan itu kepada orang-orang miskin, orang-orang kecil." Apa dia melakukan itu? Enggak. Kenapa? Karena dia lebih mencintai hartanya, mencintai kekayaannya daripada mencintai Yesus. Dan sayangnya banyak dari antara kita juga bersikap seperti itu. Ada nggak contoh orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Ada. Siapa orangnya? Bapak Ibu saudara saya terkasih, Yesus Tuhan kita. Dia datang ke dunia untuk mewujudkan cinta kasih-Nya kepada Tuhan dan menjadikan dia sebagai contoh untuk kita. Karena itu kalau kita katakan bahwa saya mencintai Tuhan, saya mencintai Yesus, kita mesti mengikuti contoh yang dia berikan kepada kita. Itu yang pertama. Hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada nggak di antara kita yang tidak menyukai dirinya sendiri? Ada nggak di antara kita yang membenci dirinya sendiri? Ada nggak di antara kita yang tidak peduli dengan dirinya sendiri? Mestinya nggak ada. Kalau ada, mestinya orang itu tempatnya bukan di sini, mestinya di rumah sakit jiwa. Nggak ada orang yang membenci dirinya sendiri, nggak ada. Dan Yesus katakan, "Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri." Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mencintai sesama kita? Bacaan pertama itu memberikan 3 contoh secara negatif. Dia katakan, Tuhan katakan kepada orang Israel, bagaimana caranya kita mencintai sesama kita? Jangan menindas orang asing. Kenapa? Karena kamu dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kamu pernah mengalami bagaimana ditindas, dan itu jangan pernah menindas orang lain. Yang kedua, jangan menindas para janda. Kenapa? Karena di dalam bangsa Israel, janda itu adalah wakil dari orang yang tidak memiliki pegangan dan harta benda duniawi. Pada zaman Israel, semua harta milik itu dipegang oleh suami, tapi tidak berlaku di zaman kita sekarang. Suami boleh mencari uang, tapi semua itu milik istri. Milik istri. Jadi janda-janda kita sekarang tak cocok dengan janda yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab suci hari ini. Dia katakan bahwa janda itu dulu tidak punya pegangan, mereka tidak punya harta. Sekarang mereka punya harta jauh lebih banyak dari segala-galanya. Apalagi kalau suaminya itu orang kaya. Yang ketiga, dia katakan jangan menindas para yatim. Para yatim itu adalah anak kecil yang orang tuanya itu, ayahnya itu tidak ada. Jadi anak kecil itu sebagai simbol orang yang tidak berdaya. Jadi kalau kita katakan bahwa saya mau mengasihi sama, mencintai sama, lakukan 3 hal ini. Tapi apakah ini sudah cukup? Belum, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada orang yang pernah katakan kepada saya, kalau saya tidak bisa mengasihi sesama saya, kalau saya tidak bisa menolong sesama saya, kalau saya tidak bisa membantu sesama saya, paling kurang saya nggak menghancurkan hidupnya dia. Kalau saya tidak bisa mencintai sesama, paling kurang saya tidak usah menyakiti hati dia. Kalau saya tidak bisa menolong tetangga saya, paling kurang saya nggak merusak hidupnya dia. Benarkah seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Setuju nggak kita dengan pendapat itu? Setuju nggak?
Setuju enggak? Nah itu yang keliru. Ajaran ini kelihatannya kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tidak benar. Baik, kita katakan bahwa apa? Kalau kamu tidak bisa mencintai orang dengan sepenuh hati, paling tidak kamu jangan melukai hatinya. Benar kan seperti itu? Ya. Kalau kamu nggak mau menolong orang lain, paling tidak kamu jangan menghalangi orang untuk membantu tetangga kamu itu. Benar kan seperti itu? Setuju? Itu keliru. Benar Bapak Ibu Saudara dan terkasih, itu keliru pendapat itu. Dan itu bukan ajaran Kristian. Buktinya di mana? Buktinya di mana? Bapak Ibu masih dengar, masih ingat kisah tentang seorang kaya dan apa namanya? Dan siapa namanya? Dan Lazarus yang miskin itu. Jadi ada orang kaya, punya semuanya. Lalu ada Lazarus yang duduk di pintu rumahnya. Dan orang kaya itu dan Lazarus itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja orang itu. Nah, ketika meninggal dunia, Lazarus itu dibawa ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu dibawa kemana? Dibawa ke neraka. Apakah orang kaya itu melakukan kesalahan, Bapak Ibu? Melakukan kesalahan nggak dia? Melakukan kesalahan nggak dia? Dia buat persis seperti yang Bapak Ibu katakan dia. Kalau kamu tidak menolong orang, paling kurang kamu tidak mengusir dia dari rumah kamu. Benar kan seperti itu? Benar nggak? Dan itu persis yang dibuat oleh orang kaya itu. Dia nggak menolong Lazarus, dia nggak membantu Lazarus, tapi dia biarkan Lazarus di situ. Mestinya itu tindakan mulia. Ada nggak di antara kita yang pernah membiarkan pemulung atau orang miskin ngetem di depan rumah kita? Nggak ada, Bapak Ibu. Disiram air panas, nggak ada. Tapi Lazarus, orang kaya itu membiarkan Lazarus. Tapi kenapa ketika dia meninggal justru dia dibawa ke api neraka? Padahal dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana, Bapak Ibu Saudara saya terkasih? Persis seperti kita katakan, kalau kamu tidak bisa membantu orang, paling kurang kamu tidak merusak hidupnya. Itu keliru. Kelirunya di mana orang itu? Dia itu punya kemampuan untuk menolong Lazarus. Dia punya segala-galanya. Kalau dia memberikan Lazarus makan 3 kali sehari, itu tidak membuat dia bangkrut. Enggak. Tapi dia enggak buat itu. Dia enggak tolong Lazarus. Dia memang biarkan Lazarus diam di pintu rumahnya, tapi dia tidak peduli dengan Lazarus. Dia diberikan Tuhan kemampuan untuk menolong orang lain, membantu sesama. Dan sayangnya dia tidak lakukan itu. Jadi dosa itu, Bapak Ibu Saudara saudara terkasih, bukan saja kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi dosa itu bukan membunuh, merampok, mencuri dan sebagainya. Tetapi dosa itu juga berarti ketika kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar kita menolong sesama. Tuhan ingin agar kita peduli dengan sesama. Tuhan ingin agar kita membantu sesama. Tuhan mau agar kita terlibat di lingkungan, di wilayah untuk menolong orang lain. Dan kita tidak mau melakukan itu dengan begitu banyak alasan. Itu dosa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan karena itu kita akan dihukum. Kalau kita mau mencintai orang lain, kalau kita mau mencintai sesama kita, bukan hanya peduli dengan kata-kata, tapi buktikan itu dengan perbuatan nyata kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.